Selamat siang Mas Halo, Adrian. selamat siang, salam kenal. Salam kenal Mas Adrian, mungkin bisa pakai headset Mas? Kenapa kurang jelas ya? Iya sepertinya karena nanti akan menggaung suaranya di teman-teman nanti ketika menonton. Oh, oh gitu ya. Bentar ya. Beres sih enggak sih? Coba ya. Oke. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum Mas Adrian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Dengan Mas, siapa nih? perkenalkan saya Dina, moderator Mas Adrian siang ini. Oh ya, halo Dina. Iya, Mas Halo Adrian, juga. apa kabar ini? Alhamdulillah sehat Dina. Dina juga gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Saya deg-degan nih mau live sama Mas Adrian nih. Nge-hostin host Oh. ini namanya. Enggak lah, santai aja. Kan kita mau ngobrol-ngobrol santai kan? Betul, siang-siang Hmm, gini puasa-puasa panas-panas ya kan. hmm, hmm. Mending kita belajar biar melek ya Mas Adrian ya. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo banget. Gimana nih kabarnya Mm-mm. Mas Adrian lagi sibuk ngapain aja nih puasa-puasa di rumah aja lagi? Iya, jadi saya di rumah ini udah lebih dari 1 bulan ya, mungkin boleh dibilang dari tanggal 3 Maret, berarti 1,5 bulan sih saya udah working from home. Sebelumnya tadinya kita di kantor tuh split operation seminggu-seminggu, tapi karena situasinya memang makin nggak kondusif, so kita decide untuk kita kerja dari rumah. Ya pasti perlu adaptasi, tapi alhamdulillah ya sudah mulai bisa apa ya menjalankan new normal yang nanti ke depan saya rasa kita juga akan lebih banyak seperti ini. So bagi saya pribadi nggak apa-apa ya teman-teman semuanya pelaku bisnis UMKM apapun profesi kita mau artis ya kita jalanin aja situasi saat ini gitu ya dengan penuh kesabaran, penuh ikhlas, Betul. yakin bahwa dari dalam setiap ujian ya musibah sekalipun itu pasti ada hikmahnya ya minimal buat kita yang pelaku usaha kebetulan saya juga ada usaha UMKM gitu ya kita harus lebih kreatif gitu ya untuk menyikapi situasi apapun. Nah inilah yang kayaknya hari ini saya kepengen juga bisa sharing sama teman-teman yang bisa join di jam 2 ini sampai ke depan adalah mengenai bagaimana kita bisa bersahabat dengan resiko. Risiko, benar. Iya, karena biasanya kan begini, Din, orang tuh kalau dengar kata resiko takut, Ya, dengar benar. kata resiko alergi. Aduh, saya nggak mau dengar-dengar deh, saya nggak mau deket-deket deh, gitu. Kalau misalnya ditanya investasi, saya kepengen yang untungnya tinggi, tapi nggak ada resikonya. Iya, Wah, iya, iya. seperti itu, ya kan? Atau bahkan banyak yang terjerumus dalam kedok investasi yang memberikan atau menjanjikan imbal hasilnya yang tinggi, ya, tapi resikonya itu tidak dikalkulasi oleh para investor atau calon investor, sehingga yang terjadi adalah akhirnya mengalami kerugian yang sebenarnya disebabkan oleh diri kita sendiri, karena kita tidak mampu mengenal resiko tersebut. Ya bagaimana kita bisa berdampingan dengan yang namanya resiko kalau kita belum kenalan dulu. Nah, mungkin ini yang nanti kita akan bahas lebih lanjut nih, Din. Ya, sepanjang Ya, kurang lebih benar-benar. sekitar 55 menit ke depan nih. Iya, ya. Ini saya juga nggak sabarin nanya-nanya lebih jauh lagi tentang investasi dan risiko sama Mas Adrian nih. Tapi mungkin Boleh, boleh. awal-awal saya penasaran nih Mas. Kan Nah, Mas Adrian ini kan artis, presenter seperti itu ya. iya, Dan mungkin boleh diceritain deh Mas cerita awalnya Mas Adrian ini tertarik dengan investasi gitu dan karena oke. sebagian dari teman-teman Santara kan taunya Mas Adrian ini artis dan presenter gitu. Mungkin boleh diceritain? Oke. Boleh, boleh. Iya, baik, terima kasih. Eh Sebelumnya salam kenal juga ya buat teman-teman semua, khususnya yang sudah menjadi follower setianya di akun Instagramnya Santara maupun juga Pak Mardigu ya, teman-teman di Ya. Business Hack ya. Saya kenal teman-teman semua juga dari media sosial, so betapa powerfulnya ya media sosial bisa memperkenalkan kita, bisa mempererat kita, dan mudah-mudahan ini bisa terus berjalan ya Din ya sama teman-teman Santara lainnya. Amin, amin, Iya, amin.
Jadi memang masa lalu saya ini sangat unik. Saya dulu kuliahnya di teknik mesin, ya. Waktu itu saya di Trisakti. Saya juga seorang aktivis Trisakti. Terus kemudian, tapi saya dapat kesempatan untuk ikut pemilihan Abang Jakarta yang akhirnya kemudian membuka kesempatan saya bekerja di dunia entertainment atau dunia hiburan. Dari mulai seorang model, pemain iklan, ya pemain sinetron, film, kemudian bertahun-tahun menjadi presenter, salah satunya terakhir ada di salah satu televisi swasta yang pada saat itu 2013 sedang naik daun. Tapi kemudian saya kemudian berhijrah ya menjadi seorang profesional kantoran dan menjadi seorang pengusaha, tentu juga ada terkaitnya dengan yang namanya risiko yang kepengen saya share. Jadi bahwa begini, apapun profesi kita, termasuk artis sekalipun yang mungkin sebelumnya banyak orang kepengen banget untuk bisa menjadi artis. Kenapa? Karena katanya kan terkenal. Kemudian uangnya banyak, dapat uangnya cepet. Kan image-nya seperti itu gitu ya. Bisa iya, bisa enggak juga. Karena saya kepengen kasih tahu bahwa ternyata di profesi yang menurut kebanyakan orang masyarakat Indonesia seperti itu, juga menyimpan resiko yang begitu besar. Yang pertama adalah apa? Pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang penghasilannya tidak tetap. Ya. Kalau kita lagi dibutuhkan, ya kita dipakai. Kalau kita enggak, ya bisa jadi berbulan-bulan kita nggak dapat penghasilan. Oh, tapi kan udah dikenal. Oh iya, dulu TV makin terbatas. Sekarang, mohon maaf, orang sudah tidak terlalu nonton televisi lagi. Orang udah beralihnya nontonnya di ya gadgetnya. Dia lihat YouTube, ya, dia lihat Netflix, seperti itu. Ya, jadi masa ini berubah sehingga kita ini juga harus tanggap terhadap perubahan itu. Jadi mungkin ada salah satu tips yang bisa masuk adalah kita tetap harus selalu beradaptasi dengan perubahan zaman kalau kita tidak mau tergerus. Jadi kalau saya dulu berkutat hanya karena nyaman jadi pemain sinetron, terus nggak mau melihat keadaan, melihat situasi, terus orang udah mulai beralih dari mulai tadinya banyak nonton sinetron, sekarang orang lebih senang untuk lebih banyak di media sosial, orang nggak nonton sinetron lagi, otomatis porsi dari pemasang iklan untuk mau taruh di slot itu semakin berkurang, sehingga menyebabkan demand dari produksi-produksi sinetron udah semakin menurun. Terus kalau kita udah sampai seperti saya 19 tahun hidupnya di situ, lalu kemudian tiba-tiba pekerjaannya dicabut begitu saja, lalu bagaimana? Kita punya kebutuhan hari-hari kan, Din, yang harus kita penuhin gitu, untuk makan, untuk beli pakaian, untuk rumah tangga, bantu orang tua, bantu pekerja kita dan sebagainya. Jadi artinya ada cost yang fix yang harus kita keluarkan, namun pekerjaan kita, penghasilan kita nggak fix. Nah ini kan artinya nggak match nih. Alhamdulillah mungkin saya memang sejak tahun 2007 akhir, 2008, saya mulai tertarik tuh dengan belajar investasi. Jadi yang saya investasikan tuh bukan punya uang, terus kemudian saya beli rumah, saya beli tanah, saya beli saham, saya beli reksadana. Bukan seperti itu dulu. Tapi alhamdulillahnya adalah saya memang senang belajar, Din. Makanya saya senang ikut akunnya Santara, saya suka ikut akunnya Pak Mardigu, karena memang banyak hal-hal ilmu yang kita bisa dapatkan di situ. Jadi teman-teman juga nih sekaligus kalau mau artinya kita bisa menambah atau mengupgrade kemampuan diri kita, ya kita harus membiasakan diri untuk haus akan informasi, haus untuk belajar. Nggak ada kata terlambat, nggak ada kata bahwa oh kita udah cukup. Justru orang yang bodoh yang seperti itu kalau dia merasa bahwa ilmunya tuh sudah cukup, karena pengetahuan itu terus berkembang, ya riset itu terus berkembang. Jadi kita juga tetap harus mengikuti ya perkembangan itu tadi. Nah kembali lagi, akhirnya saya sadar bahwa pekerjaan saya ini uncertainty-nya itu begitu tinggi, sehingga saya harus punya ada sumber penghasilan lain yang bisa menopang saya kalau sewaktu-waktu sumber penghasilan saya yang tadinya yang utama adalah itu kan, bawain acara sebagai MC segala macam, tiba-tiba saya nggak bisa lakoni itu lagi. Sama seperti dokter, sama seperti pengacara. Kalau dia praktek, kalau dia pegang kasus, dia dibayar, dia dapat uang, dia bisa memanfaatkan untuk kebutuhan hari. Lalu bagaimana kalau dia nggak praktek? Lalu bagaimana kalau dia nggak pegang kasus? Gitu, ya kan? Nah itulah kalau saya pernah baca ada di bukunya Robert T. Kiyosaki, ya, salah satu buku yang cukup populer di dunia yang diterjemahkan ke beberapa bahasa, namanya Cash Flow Quadrant, bahwa ada 4 kuadran dalam
kehidupan manusia yang dia bisa pilih. Yang pertama itu adalah kalau di pojok kiri atas adalah menjadi seorang employee atau seorang karyawan. Yang kedua di bawah adalah menjadi self-employee, ya seperti kayak artis, kemudian tadi dokter, ya pengacara. Artinya dia mempekerjakan dirinya sendiri, MC seperti itu. Atau kemudian kita berpindah ke kuadran kanan menjadi seorang pebisnis, ya pengusaha. Ya, artinya kita bisa membuat usaha, kita bisa tunjuk katakanlah CEO-nya atau siapa yang orang bisa diamanahkan begitu profesional, kita tinggal mengawasi atau mungkin menjadi komisarisnya aja. Atau kalau enggak yang benar-benar kita lepas tangan dari situ kita menjadi investor. Ya, kita bisa berinvestasi di sebuah perusahaan atau UMKM yang kita lihat mereka itu sudah memiliki sistem yang mumpuni, profesional, orang-orang yang amanah, kinerjanya juga terus bertumbuh, profitable. Nah, itu kita bisa urun dana di situ. Contohnya seperti Santara, saya juga pelajari beberapa bulan ini ya. Begitu, wah luar biasa nih, Masya Allah banget nih kalau teman-teman bisa berpartisipasi di dalamnya ya. Itu luar biasa. Karena dulu orang tuh berpikir kalau kita mau sukses, kita mau menjadi seorang investor, itu harus punya uang yang banyak dulu gitu kan. Ya, benar, saya pikir, aduh itu nggak adil banget dong. Saya pengen menjadi investor properti. Come on, sekarang mau cari rumah ratusan juta di Jakarta. Pinggiran Jakarta udah nggak ada, Din. Bener nggak? Ya, Nilainya benar, bisa sampai miliaran. Ya, terus coba dengan, mohon maaf mungkin di sini banyak teman-teman milenial juga gitu yang katakanlah baru mulai kerja atau baru mulai merintis, penghasilannya misalnya katakanlah sedikit di atas UMR, katakanlah misal 5 juta, 6 juta atau bahkan 7 juta. Kan kita masih ada kebutuhan hari-hari. Sampai kapan kita bisa nabung menyisihkan untuk kita bisa punya rumah misalnya nilai 1 M? Benar nggak seperti itu? Nah, jadi kita sangat mengapresiasi buat saya secara pribadi yang sekarang terus mengikuti perkembangan dunia investasi, senang banget gitu ya. Ada kalau di dalam dunia investasi khususnya misalnya dunia investasi pasar modal, itu bisa beli saham ya, kita bisa beli sukuk gitu ya. Sukuk retail juga sekarang ada, bisa dibeli dengan jumlah yang relatif terjangkau, katakanlah 1 juta rupiah ya. Teman-teman juga bisa membeli reksadana, bahkan dengan uang 100.000 itu teman-teman udah bisa menjadi seorang investor ya. Ataukah teman-teman yang pengen untuk bisa lebih berkontribusi mendukung sektor yang menjadi penopang ekonomi Indonesia yaitu UMKM, ya contohnya bisa melalui Santara seperti ini ya. Aduh, berapa kali nih saya yang-endorsein Santara nih ya, padahal belum dibayar nih saya nih. Iya, Santara juga bisa mulai dari 100.000 itu Mas Adrian. Oh, masa ya? Bisa ya? Bisa. Wah, Kalau itu udah luar turun, biasa. ini ya bisa. Iya, karena kan gini loh teman-teman, kadang kita, ini juga terkait dengan resiko. Banyak yang berpikir, kita jadi pengusaha aja, apa kek kita bikin usaha apa, coffee shop kek, kita mau bikin usaha kuliner lain, ataupun dan lain sebagainya gitu. Karena kan itu adalah yang paling banyak diminati orang ya. Betul gitu, tidak salah, tapi seberapa banyak juga sih sebenarnya yang bertahan, banyak juga yang gagal. Bisnis apapun juga seperti itu, tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi tentunya di sini maksudnya kita ini kan memang sudah memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada orang yang memang dia tipenya manajerial, ada memang orang ini tipenya dia bisa di frontliner, dia bisa menjadi seorang salesperson, dia bisa menjadi seorang marketers. Ada orang yang memang dia di belakang layar, dia memang lebih ke strategic thinking, dia yang membuat konsep seperti itu. Nah, ini kita bisa berkolaborasi justru seperti ini gitu untuk tadi mengelola resiko itu. Karena ada orang yang pada saat dia selama ini bekerjanya sebagai seorang karyawan saja, dia selalu risk averse saja, dia selalu orang yang saya tuh nggak mau gitu, ada resiko sedikit, makanya kenapa saya jadi kerja aja, saya nggak pernah mau usaha ini segala macam, karena ya saya kepengennya yang pasti-pasti aja, padahal dalam hidup ini nggak ada yang pasti teman-teman. Benar. Kita ngomong yang paling ekstrim deh mengenai usia ya. Apapun keyakinannya kita tahu bahwa ya semua yang bernyawa itu kan pasti akan mati. Kan begitu. Yang membedakan cuma 3. Pertama, kapan. Yang kedua, di mana. Yang ketiga, dalam keadaan seperti apa nanti kita mau berpulang. Kalau saya, kalau boleh, saya kepengen ya hidupnya panjang. Ya, kemudian saya bisa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.
Yang paling penting kan seperti itu. Terus pengen jadi orang yang bermanfaat, dikenal sebagai orang yang bermanfaat. Makanya saya meluangkan waktu untuk bisa sharing ke teman-teman di Santara dan juga di akun Instagram saya adalah seperti itu. Apalagi ini bulan Ramadan ya, bulan yang banyak keberkahan. Jadi teman-teman juga bisa pasti punya kelebihan apapun ya, bagikan ya, sharing ilmu, knowledge kita, pengalaman kita. Insya Allah nanti ada keberkahan-keberkahan, bisa itu dalam keluarga, bisa itu dalam bisnis kita, yang tiba-tiba kok banyak orang pesanan nih seperti ini, padahal saya nggak banyak promo deh seperti itu ya, itu juga bisa. Nah, kembali lagi ke mengenai pekerjaan itu, sehingga akhirnya saya dari 2010 saya beranikan tuh Din untuk ambil lisensi-lisensi, dulu namanya Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal, sekarang namanya OJK, untuk menjadi broker dealer, menjadi underwriter. Jadi broker dealer tuh teman-teman yang mungkin belum paham, itu profesi yang membantu para atau calon investor untuk bertransaksi saham. Yang kedua, underwriter adalah untuk membantu mengurusi perusahaan itu untuk bisa listed di Bursa Efek ya, menjadi perusahaan terbuka. Yang ketiga adalah menjadi fund manager ya. Jadi alhamdulillah saya udah punya lisensi-lisensi itu, dan satu-satunya mungkin ya sampai hari ini di Indonesia figur publik yang punya license sebagai seorang fund manager nih, Din. Keren Ya, banget, keren banget Mas makasih, Adrian. makasih. Terus kemudian akhirnya saya senang baca, saya senang belajar, saya ambil sertifikasi CFP, makanya kalau di kemarin di poster dibikin dari Santara, disertakan tuh Certified Financial Planner. Iya. Awalnya saya bukan maksudnya ingin memberikan jasa konsultan buat orang lain, tapi yang terpenting adalah bagaimana saya harus bisa memperbaiki cara saya dalam mengelola uang terlebih dahulu. Bagaimana saya mau bantu orang lain kalau saya sendiri belum mampu untuk memperbaiki keuangan saya. Dan Iya. alhamdulillah setelah beberapa tahun ini saya semuanya rapikan, alhamdulillah kehidupannya itu jauh lebih nikmat, jauh lebih terarah. Kalau dulu tuh kayaknya, waduh, gerasak-gerusuk. Kayaknya apa aja peluang langsung pengen diambil tanpa mau mengukur resikonya, tanpa tahu tujuannya. Sebenarnya saya beli ini ngapain ya? Sebenarnya saya invest di sini buat apa ya? Katanya kalau mau kaya harus beli ini, kalau ini begini. Iya apa? Iya atau tidak? Karena tentunya tiap-tiap orang ini kan juga punya profil resikonya sendiri, ya kan? Yang nggak akan pernah bisa disamakan antara saya, antara Dina maupun teman-teman yang lain. Jadi nanti kita penting juga untuk bisa mengenal profil resiko kita. Tapi ya tidak kalah penting adalah kita harus tahu sebenarnya sebelum kita mau berinvestasi itu tujuan kita apa sih? Ya, apa sekedar ikut-ikutan ataukah memang ada sesuatu yang jelas? Kalau bikin tujuan tuh harus jelas dan harus terukur. Misalnya, contoh, saya mau berinvestasi ini adalah untuk persiapan masa pensiun saya. Sudah jelas nggak? Lumayan, tapi belum terukur. Kenapa? Kapan emang mau pensiunnya? Mau usia 55, mau 60, atau jangan-jangan pengen pensiun dini, 45 tahun. Kalau saya tinggal 2 tahun lagi berarti kalau segitu ya. Tapi nggak Nah, kelihatan ya Mas Adrian kayak masih muda banget ini. bisa aja kamu. Nomor sepatumu berapa? Nomor sepatu berapa? Pengen dikirimin ya? Iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi, kalau kita bisa membuat tujuan yang jelas dan terukur, ya, nanti kemudian kita masuk ke tahun kedua. Kita harus membuat apa nih untuk supaya tujuan itu bisa tercapai. Berarti kita harus punya plan, kita harus punya rencana. Oke? Udah punya tujuan, udah punya rencana. Tapi nggak ketemu nih. Jadi harus ada apa? Harus ada sistemnya. Harus ada implementasinya. Nah, dengan cara apa? Misalnya dengan berinvestasi, atau dengan membuka bisnis, atau dengan misalnya kita mau bekerja saja sebagai profesional, contoh seperti itu. Silahkan saja. Ya, itu harus dipersiapkan matang-matang. Kalau kita bisa, itu gini, pernah dengar bahwa orang yang sudah suka membuat rencana aja seringkali tidak berjalan sesuai rencana. Iya, Gitu. apalagi nggak punya rencana. Apalagi orang yang nggak punya rencana sama Iya. sekali. Gitu loh. Saya termasuk orang yang nggak setuju tuh dengan yang namanya spekulasi. Ya, ini saya nggak ngomongin mengenai halal ataupun haram ya, judi atau bukan. Tapi saya segala hal yang ibaratnya tidak kita ketahui resikonya, tidak bisa kita kelola, tidak bisa kita manage, itu artinya kita sudah terjerumus atau masuk dalam kubangan spekulasi. Ya,
Kalau sampai ada orang bilang, Mas, tapi kan beli saham itu juga spekulasi. Ya, tergantung. Jangan sekarang kita ngomong saham, ngomongin pertandingan sepak bola aja. Ya, sepak bola, olahraga yang diminati di seluruh dunia, yang ditawarkannya itu adalah kesehatan, sportivitas, kekompakan, ya. Tapi bisa kan diperlakukan sebagai ajang judi. Kamu pegang siapa? Kamu pegang ini atau pegang yang itu. Kalau kamu misalnya kalah, kamu bayar hanya 100.000. Itu aja kita udah menjadi judi. Ya, begitu juga dengan saham dan lain sebagainya. Itu semua juga bisa. Dan alhamdulillah kalau saham bagi teman-teman mungkin masih yang ragu, ada fatwanya ya, fatwa MUI nomor 80 yang menyatakan bahwa perdagangan saham itu bukan judi. Nanti teman-teman bisa silahkan saja sesuaikan dengan keimanan teman-teman dan keyakinan. Misalnya, saya sudah hijrah Mas, saya ingin membeli saham-saham yang sesuai dengan syariat agama Islam. Oh ya udah silakan. Sudah ada kok. Ada daftar efek syariahnya. Dan saya sampaikan lebih banyak ya saham-saham di Indonesia ini yang masuk dalam kategori syariah ketimbang yang tidak. Jadi teman-teman nggak perlu ada kekhawatiran. Nah, tapi nanti tergantung saham apa dan sebagainya. Nanti kita akan masuk lagi ke pembahasan yang berikutnya. Tapi intinya saya mau memberikan satu gambaran bahwa apapun kehidupan kita, kita selalu membawa resiko. Ya, dalam kehidupan kita. Tadi resiko kita bicara dulu mengenai usia. Sekarang kita mulai masuk nih dalam resiko berinvestasi. Ya, banyak orang kalau tadi saya udah mention mengenai saham, kok Mas Adrian berani sih malah mainnya saham bukan ke properti aja yang udah lebih jelas ada fisiknya. Itu kan properti kalau misalnya kita diamin aja, itu pasti harganya naik. Ayo kita bedah sama-sama. Ya, kita bicara dulu mulai dari yang properti dulu deh, ya. Walaupun saya punya ada beberapa aset properti, tapi jujur saya juga mau sampaikan. Coba kita lihat aja situasi saat ini, di mana bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia kita diuji dengan yang namanya wabah pandemi COVID-19, di mana kita diharuskan untuk lebih banyak stay at home, working at home, mengurangi mobilitas, ya kemudian orang-orang yang tadinya mungkin menjadi penyewa dari apartemen-apartemen saya, semuanya pada pulang ke negaranya masing-masing, sehingga saya tidak ada yang menyewa. Dan pada saat sebelumnya ini juga, saya juga mengalami risiko. Kenapa? Karena pada saat kita sudah mulai lebih membatasi mungkin penggunaan tenaga-tenaga kerja asing, ya mungkin juga faktor efisiensi, sehingga ini juga membatasi kesempatan kita untuk mendapatkan tenant-tenant seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Nah itu kan juga ada resiko apartemen kita nggak disewa, rumah kita nggak disewa, atau kita punya coworking space. Coba lihat seperti ini. Orang pikir, wah sekarang bisnisnya coworking space. Coworking space nggak ada yang buka sekarang. Orang nggak bisa berdekatan, nggak bisa kerja sama bareng. Seperti apa gitu kan. Jadi pasti juga ada tantangan-tantangan kita masing-masing. Tapi kalau kita lihat, apakah itu harus memberikan sebuah justifikasi kepada diri kita untuk kemudian akhirnya bilang bahwa, oh iya ya, berarti investasi properti itu nggak bagus. Ya tergantung. Kalau kita ngomongnya mungkin 5 tahun lalu, itu masih bagus banget. Harganya lagi gila-gilaan banget. 1 tahun bisa naik rata-rata 15-20%. Ya kan? Nah, tapi apakah itu bisa berlangsung setiap saat? Tentu tidak. Ya, kita juga lihat lagi. Misalnya tadi yang saya sebut adalah mengenai saham. Betul, banyak orang-orang kaya dunia itu yang sukses karena mereka memiliki saham. Memiliki saham caranya bisa macam-macam. Ya, yang pertama bisa dengan cara trading, atau kedua caranya adalah diinvestasikan. Ya, kalau trading artinya teman-teman bukan menjadi seorang investor, teman-teman murni menjadi seorang trader. Trader itu nggak peduli kadang itu barangnya itu apa, dia hanya melihat ini bisa menguntungkan atau tidak. Ya, dia mengambil kesempatan, dia mengambil momentum gitu. Dan kalau kita tidak memiliki ilmu yang memadai, hati-hati jatuhnya tadi ke unsur yang namanya spekulasi. Saran dari saya, kalau teman-teman senangnya spekulasi, jangan di saham deh. Ya, mendingan teman-teman main aja lah itu ke Time Zone, ke Amazon sama anak-anak gitu kan. Pakai uang kita namanya main-main. Jadi kalau habis pun mau 100-200 ribu nggak apa-apa. Karena memang uang main-main. Tapi kalau untuk di saham, untuk teman-teman berusaha, bikin usaha apapun gitu, jangan main-main.
Itu hasil jerih payah kita selama ini dari 9 to 5 atau bahkan kadang 9 to 9. Itu ada isinya apa? Ada doa dari istri kita, doa suami kita, doa anak-anak kita, doa orang tua kita. Yang kemudian secara cerdas, kita jadikan itu sebagai, main aja. Iya gitu. Main saham. Wajar makanya kenapa lebih banyak orang yang gagal ketimbang orang yang berhasil. Karena mereka tuh dari awal udah salah mindsetnya, Din. Main. Kalau namanya main, saya nggak mau. Saya nggak mau jadikan itu sebagai mainan. Makanya alhamdulillah, dengan situasi apapun, jujur kalau ditanya, memang Mas Adrian sebagai seorang investor saham nggak mengalami kerugian. Rugi ada saat ini, banyak, mungkin puluhan persen seperti itu. Tapi apakah itu harusnya membuat saya nggak bisa tersenyum seperti ini? Apa itu membenarkan saya untuk kemudian saya harus stres, saya harus buntutnya lebih parah, menjadi sakit, karena orang stres, daya tahan tubuhnya lemah, yang ada nanti bisa kena penyakit, kan seperti itu. Nah, saya nggak mau. Jadi, saya harus selalu berusaha untuk mengelola segala hal yang bisa dalam kendali saya. Untuk sesuatu hal yang berada dalam atau di luar kendali kita, nggak usah dijadikan hal yang memusingkan kita. Nanti kita malah beban sendiri. Contoh kebijakan, contoh misalnya masalah PSBB ini harus terapkan atau tidak, lockdown atau tidak. Oke, mungkin kalau kita adalah sebagai seorang yang pengkritisi, contoh seperti kayak Bosman seperti itu, memang beliau adalah orang yang layak untuk bisa melakukan hal seperti itu karena beliau mengerti ilmunya, beliau memang cinta NKRI seperti kita semua juga pasti cinta. Tapi artinya beliau adalah orang yang kompeten dan punya kapasitas di situ. Tapi mohon maaf, kalau kita misalnya hanya seorang netizen yang kemudian hanya iseng terus ngelihat ada di komen siapa terus ikutan nyeblak-nyeblak komen untuk hal-hal yang nggak perlu, bahkan mungkin nanti akan menimbulkan satu hal-hal yang malah tidak bermanfaat, ngapain? Lebih baik ya kita bisa sharing-sharing hal seperti ini sesuai dengan keilmuan kita. Apa yang kita bisa berikan buat orang lain dan juga minimal kita bisa berkontribusi untuk Indonesia mulai saat ini dan ke depannya. Nah, kembali lagi tadi kalau mengenai kita boleh ngomong mengenai saham yang juga yang sifatnya tadi orang bilang ada spekulasi. Teman-teman, kalau teman-teman tertarik untuk berinvestasi di saham, ya, karena kenapa saya lebih mengarahkan investasi? Karena orang-orang sukses dunia, kita lihat Warren Buffett, kita lihat juga pengusaha top dunia lah, seperti siapa ya, atau Indonesia, Pak Hairul Tanjung, ya kemudian misalnya Budi Hartono lah gitu ya, mereka itu konglomerat itu karena bukan kerjanya main saham, bukan kerjanya trading saham, di laptop tektok, beli pagi, jual sore, beli siang buat ini, nggak begitu. Mereka punya perusahaannya yang mereka kelola, tapi mereka own, mereka punya ownership di situ. Ya, terlepas apakah mereka sebagai pengendalinya ataukah tidak, tapi ya tentu akan lebih luar biasa kalau kita memang sebagai orang di dalamnya ya, karena kita yang benar-benar tahu sepak terjangnya, bagaimana bisnis yang sedang dijalanin, tantangannya termasuk mungkin kebaikan-kebaikan yang sedang akan dihadapi, itu pasti akan lebih cepat aksesnya untuk mendapatkan itu. So kembali lagi adalah teman-teman jangan sekali-kali ya untuk teman-teman bertransaksi saham. Kalau teman-teman nggak punya 3 hal. Yang pertama, teman-teman nggak punya ilmunya. Ya, alias tadi cuma sekedar ikut-ikutan, cuma sekedar ditelepon sama teman, sama mungkin dulu adik kelas, sekarang akhirnya dia kerjanya adalah di perusahaan sekuritas, broker saham, terus kemudian, bro, gue sekarang di sini segala macam, mengatasnamakan alma mater, kolega lah, bantu ini apa segala macam. Enggak, kalau bantu ada rezeki kasih aja uang, mendingan seperti itu. Bukan, ya deh gue kelola aja uang lo. Kita nggak kenal dia punya pengalaman apa, track recordnya seperti apa, seperti itu, jangan. Jadi seperti itu ya, teman-teman harus kuasai ilmunya. Nah, kuasai ilmunya ini, kalau memang kita kayak contoh saya awalnya bukan backgroundnya seorang ekonom, saya bukan mengambil kuliah di bidang ekonomi, tapi itu tidak menyurutkan semangat dan niat saya adalah untuk terus belajar. Jadi investasi saya pertama tuh, saya tadi belum sampaikan, adalah apa? Saya beli buku-buku ya, hampir semua buku yang ada di Gramedia tahun 2008 sampai 2011 itu saya belanjain semua. Pokoknya yang terkait dengan saham, obligasi, perusahaan, bisnis, itu saya senang banget saya belajar. Karena waktu sambil syuting kan saya punya banyak waktu luang tuh untuk saya bisa baca buku, saya belajar. Jadi
saya benar-benar orang bilang ya otodidak gitu loh. Nah, tapi tentunya perlu pembuktian. Makanya saya akhirnya waktu itu memberanikan diri bikin artikel, bikin tulisan-tulisan yang alhamdulillah dimuat di beberapa surat kabar yang diedarkan nasional seperti di Kontan, Bisnis Indonesia, di Kompas. Terus akhirnya ya menjadi perhatian dari para pelaku investasi gitu. Jadi dari perbankan, dari manajer investasi, dari perusahaan sekuritas. Ya mulailah dilirik sampai akhirnya tahun 2016 saya dihubungi oleh sebuah manajer investasi swasta, salah satu yang terbesar, mungkin kalau per hari ini saya bisa katakan itu top 4 ya, terbesar pengelola dana di Indonesia, asal Inggris yang usianya udah lebih dari 2 abad. Nah, saya di sana berserta dengan kurang lebih 51 kolega yang lain, kami dipercaya untuk mengelola dana sebesar triliunan yang alhamdulillah ya sudah sekarang ini nggak berasa saya 4 tahun ini menjadi seorang profesional. Jadi udah bukan lagi sebagai seorang presenter, ya presenter tapi mungkin untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan ekonomi, terkait dengan sektor-sektor yang insya Allah ya sehari-hari sedang kita amati ya, dan juga peluang-peluang investasi yang terbaik pada masa-masanya. Nah, ini juga yang mungkin nanti ke depan, apakah melalui Santara, melalui akun Instagram saya, atau mungkin saya lagi berpikir mencoba untuk menjadi YouTuber juga, untuk bisa banyak sharing-sharing terkait dengan hal-hal seperti itu nih, Din. Wah, saya dukung banget sih Mas Adrian. Saya akan selalu nonton sih nanti. Oh iya, thank you, Iya, thank you, thank you. kayaknya banyak yang akan nonton sih Mas Adrian. Kayaknya bikin deh. Iya, mudah-mudahan, mudah-mudahan. Jadi kembali lagi seperti itu, akhirnya berarti Juni ini saya genap 4 tahun menjadi seorang profesional di sana. Ya, saya tidak tahu apakah memang ini adalah akhir dari perjalanan hidup saya menjadi seorang profesional di sana. Tapi pokoknya dimanapun saya berada, saya selalu berusaha untuk memberikan hal-hal yang terbaik. Saya selalu push to the limit. Saya pada saat dulu menjadi seorang artis, saya menjadi artis yang saya rasa cukup profesional. Saya tidak mau terlambat, ya saya tidak mau mengecewakan bukan hanya sutradara dan teman-teman main, melainkan juga adalah kru-kru yang ada. Mereka yang mungkin penghasilannya tidak seberapa, tapi mereka sudah datang bisa 2 jam, 3 jam sebelum kita. Mereka dari subuh udah standby. Tentunya mereka juga berharap pekerjaan itu bisa berjalan secara lancar, lebih cepat, tentu akan lebih baik buat semuanya. Jadi saya memang selalu memikirkan hal-hal yang sifatnya lebih kebersamaan gitu loh. Jadi saya suka banget gitu kenapa sekarang ada keberpihakan kepada UMKM, dan mungkin kalau Dina atau teman-teman di Santara, saya waktu kemarin hari Jumat, karena juga hari Jumat berkah, saya memberikan kesempatan untuk para pelaku UMKM untuk saya promosikan secara gratis produknya di akun Instagram saya. Tidak ada biaya sama sekali. Jadi teman-teman syaratnya silakan aja untuk bikin postingan Instagram story yang bagus, yang keren, yang profesional ya gitu. Insya Allah nanti saya akan repost, saya akan berikan tanda tunjuk untuk langsung ke informasi mana yang bisa langsung ditujukan kepada akun bisnisnya teman-teman, apakah itu ke namanya ataukah ke nomor telepon ya. Di saatnya memang di sini kita harus kerjasama, gotong royong, berbagi. Allah udah berikan saya kecukupan gitu loh dalam hal ini sekarang. This is the moment for me to pay back gitu ya. Salah satunya saya bisa mensupport dalam hal-hal seperti ini. Saya juga seorang pelaku juga. Saya juga punya coffee shop di Cipete nih, Din. Jadi termasuk juga yang terkendala. Jadi saya juga menghadapi resiko yang sama dengan teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang saya harus merumahkan karyawan. Saya juga mengalami hal yang serupa, teman-teman. Ya, saya baru berjalani usaha 1 tahun karena memang saya penikmat kopi. Saya dengan sahabat saya Ricky Harun, kita bikin namanya Alkal Coffee ya di Cipete Dalem. Alhamdulillah itu cukup viral juga dan cukup berjalan baik. Namun situasi saat ini tidak memungkinkan untuk kita bisa menjalankan usaha di sana, sehingga kita harus tutup sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Jadi saya harus rumahkan barista saya harus rumahkan pekerja-pekerja yang lain. Sesuatu yang berat ya, bahwasanya mungkin kita tetap bisa membantu ya mereka secara finansial, tapi secara penjualan atau sales itu tidak mendatangkan artinya profitabilitas buat usaha ini saat ini. So, sebagai seorang pengusaha kita juga dituntut untuk bagaimana mengelola resikonya juga
secara cepat, harus tanggap terhadap situasi seperti ini. Kalau memang merumahkan karyawan adalah satu langkah yang paling baik, walaupun mungkin tidak ideal, ya kita lakukan. Ya, kita kesampingkan misalnya unsur kemanusiaan. Oke, kita mungkin tetap bisa bantu kehidupan dia. Katakanlah dia tadinya gaji UMR, tapi mungkin kita bisa support 30%-nya ya tanpa dia bekerja untuk sampai dia bisa kita lewatin masa-masa ini sama. Toh kita memang nggak usaha juga kok, tapi ini atas nama kedekatan emosional kita mungkin pelakukan itu. Dan kalau teman-teman mungkin para pelaku usaha punya pengalaman yang sama, tapi ngerasa masa dia nggak ngapa-ngapain, kita harus kasih 30% gajinya ataupun katakan lebih dari itu, wah nggak ini dong. Gimana kalau kita balik? Kita jadikan aja, jangankan ini sebagai mereka ibaratnya sebagai karyawan kita, tapi kita jadikan mereka ini adalah sebagai sarana sedekah kita, ya infak kita. Itu kan boleh ke siapa aja, namanya sedekah. Ya kan beda kalau namanya zakat kan teman-teman, itu udah ada asnafnya, ada 8 tuh ya, fakir miskin bla bla segala macam. Tapi kalau sedekah kita boleh ke orang-orang terdekat kita, asisten rumah tangga kita boleh ke orang tua kita, bahkan ke istri kita, ke anak-anak kita, termasuk ke karyawan kita. Saat ini mereka ya mungkin sangat-sangat membutuhkan bantuan kita. Sekarang ya udah kamu usaha aja dulu. Ya usaha juga perlu modal. Mereka juga gaji bulanan dari kita jangan-jangan habis hanya cukup sekedar buat bayar ininya dia, kehidupan, bayar kos-kosan segala macam. Boro-boro kita mau suruh usaha, benar nggak? Mau buat hidup dari minggu ke minggu aja bingung, atau bahkan hari ke hari. Kalau kita mungkin Dina dan beberapa teman di sini kita masih beruntung, nanti sahur mau buka apa ya? Besok kita mau mau sahur makan apa? Nanti buka puasa mau apa? Masih bisa memilih jenis makanan. Banyak yang besok kita bisa makan nggak ya? Kan seperti itu. Ya, jadi ayolah kita momen-momen ini kita perbanyak aja untuk kita muhasabah, kita evaluasi, kita bersedekah ya. Sedekah macam-macam kok teman-teman ya, nggak melulu mengenai uang. Teman-teman bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Pokoknya segala hal yang teman-teman miliki kita bagi ya. Insya Allah itu banyak keberkahan juga kok buat kehidupan kita. Ya. Mungkin Dina ada yang pengen ditanyain lagi apa nih? Ya, saya sih mau nanya soal ini nih Mas Adrian. Kan tadi Mas Adrian sempat bilang kira-kira Mas, untuk misalnya seseorang bisa memulai investasi, kan mungkin di sini ada banyak teman santri yang masih awam ya tentang investasi gitu. Kira-kira di usia berapa atau di penghasilan berapa deh seseorang itu harus mulai bisa berinvestasi, dan apa yang harus ditanyakan ke diri mereka sebelum mereka berinvestasi untuk bisa menemukan profil risiko mereka masing-masing. Ini nih saya penasaran banget tentang profil risiko ini nih Mas. Oke. Dari tadi kita ngomong resiko, tapi kita belum menjabarkan sebenarnya resiko. Apa sih itu resiko? Jadi resiko itu teman-teman, itu adalah sebuah kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi ternyata itu kejadian. Nah, itulah resiko. Ya. Contoh misalnya, saya berangkat dari rumah ke kantor, namun ternyata saya nggak bisa nyampe tempat pada waktunya. Akibatnya apa? Akhirnya saya terlambat karena misalnya macet. Ya udah, saya mengalami resiko tersebut. Mungkin bisa ya diomelin atasan atau disebelin sama kolega-kolega gitu. Tapi saya tahu nggak resiko itu? Tahu lah, apalagi saya tinggal di Jakarta, Jabodetabek ya, itu syarat banget dengan macet. Kita bicara ini sebelum wabah pandemi ini ya teman-teman ya, katakanlah 2 bulan 3 bulan lalu, seperti itu. Tapi saya kan juga punya kemampuan untuk mengelola resiko itu. Dengan cara apa? Dengan cara berangkat lebih awal, gunakan transportasi juga yang relatif lebih aman, ya kan? Itu kan cara kita mengelola resiko. Jadi makanya sedikit saya akan lompat untuk mengingatkan lagi dulu kepada judulnya, bagaimana kita bersahabat dengan resiko. Bagi saya pribadi, resiko itu bukan untuk dihindari, ya, melainkan adalah untuk kita jalani. Saya nggak suka dengan kata-kata dihadapi, sama seperti ini, virus COVID-19, hadapi, ya, lawan, seperti itu. Mohon maaf, ya ini kan ini persepsi aja, ya, tergantung bagaimana teman-teman memang menerimanya. Gini loh, virus itu makhluk Allah juga. Karena nggak ada satu kejadian di muka bumi ini yang terjadi tanpa izin dari Allah. Ya, jadi saya lebih senang bagaimana kita bisa bersahabat dengan resiko itu. Bakteri, virus, itu ada di mana-mana kok. Bahkan dalam tubuh kita ada yang namanya bakteri. Tapi artinya apa kita harus kemana-mana pakai baju APD,
terus kemana-mana kita wah disinfektan, atau lebih gila itu kata Donald Trump gitu, oh semua orang suruh minum disinfektan aja gitu. Kan nggak begitu gitu loh. Tapi bagaimana kita tahu, oh virus, bakteri ada di sekitar kita. Yang penting kita jaga kebersihan, cuci tangan, ya kan, gunakan sabun, ya, pakaian yang bersih, ya, terus menjaga jarak, contoh seperti itu. Kalau di daerah yang misalnya kita rasa memang tidak nyaman, kita harus pakai masker. Dan yang terpenting adalah apa? Tingkatkan imunitas diri kita. Karena tubuh manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala begitu agungnya, begitu luar biasanya, dia punya kemampuan kok untuk bisa menjaga daya tahan tubuhnya sendiri, bahkan tanpa ditemukannya antivirus sekalipun. Nah, jadi kita berfokus aja kepada hal-hal yang contoh seperti, makanya kenapa saya juga suka sharing tentang kesehatan, gaya hidup sehat, karena saya kepengen empower orang, mengingatkan aja bahwa tubuh kita nggak selemah itu loh teman-teman. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan kamu mengenai resiko itu juga ya. Kalau kita menjadikan ini sebagai sahabat, kita bisa berdampingan dengan yang namanya resiko itu. Contoh misalnya seperti kita mau pergi ke misalnya Surabaya dari Jakarta. Moda transportasinya bisa naik motor, bisa naik mobil, bisa naik bus antar kota, antar provinsi. Tapi kebanyakan orang pakainya pesawat. Selain lebih cepat, moda transportasi yang relatif paling aman itu adalah memang pesawat. Begitu. Sehingga itulah cara kita untuk juga mengelola resiko itu. Walaupun ya, walau alam kita nggak pernah tahu juga ya, namanya takdir di tangan Allah, ada juga punya pengalaman. Tapi kan kita tahu bahwa, oh kita udah kelola dengan cara seperti itu, itulah langkah-langkah yang terbaik buat kita. Jangan, aduh saya nggak bisa nih, aduh saya takut naik pesawat. Udah mendingan saya nggak perlu pulang kampung deh, seumur hidup saya udah kerjanya di sini, saya nggak pulang aja deh. Kan nggak begitu juga, seperti itu ya. Ya, jadi itu bagaimana saya selalu pengen, kenapa saya suka pemilihan kata yang, jadi kalau teman-teman terbiasa untuk memilih, menggunakan kata-kata yang baik, ya insya Allah hal-hal baik juga yang teman-teman tuh akan dilihat, walaupun kita nggak terlalu peduli gitu, apa persepsi orang kepada kita, yang kita perlukan itu kan adalah berrahmat atau kasih sayangnya Tuhan. Tapi di sini maksud saya adalah bagaimana kita bisa selalu menerima segala macam tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita dengan penuh sukacita. Ya, bukan dengan rasa takut, apalagi dengan rasa panik. Nah, untuk bisa bersahabat, tentu kita harus kenal dulu resiko itu. Ya, nah untuk bisa mengenal resiko itu, resiko misalnya investasi, kenali dulu juga resiko diri sendiri. Bagaimana kamu bisa cinta sama seseorang kalau kamu nggak cinta sama diri kamu sendiri? Kan begitu. Bagaimana, jangan usah dulu deh benamin uang kamu ke dalam investasi apapun, mau ke usaha, bisnis, mau ke saham, mau ke investasi lainnya. Kalau kamu nggak tahu sebenarnya tadi tujuan saya apa, terus kemudian profil resiko saya sebenarnya apa sih? Apakah saya cenderung orangnya agresif? Apakah saya cenderung orangnya konservatif? Ataukah saya yang menengah? Nah, itu teman-teman harus bisa mengukurnya. Contoh sederhana seperti ini, gini. Misal kalau teman-teman punya uang 10 juta, terus teman-teman merasa, ya namanya investasi itu pasti beresiko, ya. Cuman tinggal kadarnya aja. Ya. Kalau teman-teman dari uang 10 juta, merasa, saya nggak akan bisa menerima kalau 10% aja dari yang saya miliki itu hilang, alias 1 juta. Saran dari saya, teman-teman, jangan sentuhlah itu yang namanya investasi saham. Kalau enggak, teman-teman nanti akan stres. Karena ternyata, 10% saja teman-teman tidak mampu loh untuk bisa melihat kerugian itu. Yang walaupun kerugian itu pun sebenarnya belum tentu kerugian yang benar-benar kita alami. Alias masih berupa unrealized loss nih, Din. Jadi, teman-teman, kalau kembali lagi contohnya misalnya ke saham, ke pendapatan tetap, ya itu sukuk, obligasi retail, ataupun sukuk retail dan lain sebagainya, itu bisa jadi harganya naik turun juga, tapi selama teman-teman tidak melakukan eksekusi, tidak menjualnya, teman-teman sebenarnya tidak mengalami kerugian apa-apa, gitu. Jadi kalau kita tahu bahwa saya investasi ini adalah untuk 10 tahun lagi kok, 5 tahun lagi, apa yang terjadi sekarang, mau lagi minus 15% kek, 10% kek, atau bahkan lebih, itu nggak akan mempengaruhi saya.
Apalagi saya tahu bahwa uang yang saya gunakan untuk saya investasikan itu bukanlah uang sehari-hari saya. Bukan untuk anak istri saya makan, bukan untuk si kakak kuliah, bukan untuk ini adalah uang zakat mal saya tahunan yang harus saya sisihkan di bulan Ramadan. Nggak seperti itu. Jadi makanya kenapa ya saya fine-fine aja. Kalau ditanya aset saya menurun nggak? Menurun puluhan persen. Nilainya besar banget. Tapi kalau kita lihat itu juga dialami kok oleh investor-investor kakap dunia, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, ya, kemudian orang-orang yang pemilik usaha-usaha yang terdampak dengan situasi pandemi global seperti ini. Ya it's okay. Akan berbeda kalau misalnya semua orang mengalami kebaikan, terus kita doang sendirian nih misalnya yang boncos. Jangan-jangan ada kesalahan dari cara kita berinvestasi yang perlu kita kaji atau kita evaluasi sama-sama. Ya, jadi tadi kita harus tahu dulu. Nah, caranya sekarang bagaimana mengenali resiko? Tadi pertama, teman-teman bisa coba ukur aja. Kalau misalnya saya kehilangan segitu, berarti udah jelas kamu adalah kategori orang yang sangat-sangat konservatif. Kalau udah tahu kita adalah orang konservatif, ya sudah, berinvestasilah ke dalam instrumen yang cenderung konservatif. Kalau saya bilang di pasar modal, apa aja sih? Ya contohnya ya teman-teman bisa membeli produk pasar uang. Seperti misalnya reksadana pasar uang, ya. Atau misalnya teman-teman, saya ya udahlah, walaupun ini bukan, ya ini debatable, ada yang bilang ini bukan, yang bilang ini instrumen perbankan, depositokan sajalah. Ya ini terlepas tadi ya saya kesampingkan apakah ini mau konvensional atau yang syariah, tapi silakan deposito aja. Selama investasi atau hasilnya itu masih lebih baik daripada kenaikan harga-harga atau yang kita sebut dengan nama inflasi, ya tentu itu adalah masih baik adanya. Dan alhamdulillah bahwa inflasi di negara kita ini kan relatif rendah ya, masih di kisaran 3% di bawah. Ya 2009 itu sekitar 2,7, mungkin nanti di tahun ini ada sedikit kenaikan, tapi masih saya optimistis di bawah 5%. So kalau dalam 1 tahun teman-teman bisa berinvestasi apapun yang imbal hasilnya di atas dari 5%, cakep. Ya. Jadi teman-teman tinggal melihat itu aja, ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman di sini adalah orang yang jangankan itu, kalau misal ditanya, kalau kamu sampai kehilangan 50% dari aset yang kamu investasikan, kamu siap nggak? Saya siap. Sudah jelas kamu adalah orang yang agresif. Kamu sangat layak untuk berinvestasi saham. Ya, sesuai dengan filosofinya, berinvestasi saham itu adalah untuk di jangka panjang. Kalau dari apa yang saya pelajari dan saya memang sudah alami, panjang itu adalah ya. Jadi kalau teman-teman orientasinya hanya buat 1 tahun aja, saran saya teman-teman itu belum menjadi seorang investor. Ya sama teman-teman mau bikin usaha, nanti teman-teman rata-rata usaha baru memperlihatkan hasil itu mungkin setelah 1 atau 2 tahun. Termasuk yang kuliner juga apa seperti itu. Kan awalnya teman-teman harus beli barang modal dulu, beli kompor ya, kemudian mungkin harus sewa tempat usaha, sewa dapur, beli dandang, beli apa ini ya, kemudian packagingnya yang baik, kemudian promosi dulu, bangun image dulu, bangun brand dulu, contoh seperti itu kan takes time ya. Jadi jangan pernah mau segala sesuatu tuh semua serba instan ya. Nah kedua, kalau teman-teman kayaknya saya gini loh mas, saya sih bisa menerima resiko, tapi kayaknya jangan sampai dalam-dalam banget. Mungkin teman-teman masuk dalam kategori yang menengah. Saya tuh kepengen punya penghasilan, gak apa-apa deh, walaupun tidak terlalu besar, tapi kayaknya saya butuh yang rutin tiap bulan. Nah, mungkin teman-teman atau per 3 bulan, teman-teman cocok menjadi seorang investor di fixed income yang pendapatan tetap. Teman-teman tadi bisa beli sukuk, ya, teman-teman bisa beli obligasi yang memang itu dibayarkannya imbal hasilnya rutin. Ada yang tiap bulan, ada yang tiap 3 bulan, ada yang per 6 bulan, tergantung memang perjanjian di awalnya tuh seperti apa ya, itu bisa teman-teman pilih. Atau tadi kalau teman-teman saya tuh nggak butuh imbal hasil bulanannya, saya itu nanti mau melihat kalau sudah 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Atau misalnya teman-teman saya investasi ini saya cuma pengen berharap dividennya aja. Nah teman-teman mungkin bisa beli saham. Teman-teman nggak peduli, teman-teman cuma yakin ini perusahaannya nggak bakal mati punya nih. Ini perusahaan dari puluhan tahun lalu, ini saya udah tahu ada.
Saya lihat di sekitar saya, ini perusahaan ada, produknya saya pakai sehari-hari. Mau ada namanya wabah apapun, ini pasti masih terus dibeli sama orang. Silakan teman-teman bisa membeli, ada sebuah investasi yang sederhana, teman-teman disiplin pegang di sana, teman-teman mungkin hidup dari dividennya saja kalau itu cukup. Kenapa memang saya suka di saham, salah satunya ya kalau untuk yang berupa paper asset, karena memberikan kesempatan dua hal. Yang pertama adalah dari capital gain, ya kenaikan dari harga pada saat kita membeli. Yang kedua adalah dari dividennya. Jadi selama kita tercatat sebagai seorang investornya, kita mempunyai hak juga untuk mendapatkan bagi hasil. Makanya di sini teman-teman harus punya ilmu yang memadai tadi untuk mengetahui, oh mana ya perusahaan itu masuk kategori yang profesional, yang amanah, yang manajemennya bagus, ya seperti itu. Kedua, tadi saya agak sedikit lihat, kalau teman-teman berinvestasi saham, selain punya ilmu, teman-teman punya informasi nggak terhadap perusahaan tersebut? Ya, hati-hati. Kalau di luar negeri itu bisa hukumannya berat. Kalau namanya insider information, informasi orang dalam, ya kita bisa mendapatkan keuntungan ya dari informasi yang sifatnya tidak publik. Contoh misalnya, wah kan paman kita dia direktur di perusahaan TBK ini nih, kan dia pasti tahu nih perusahaannya juga bagus nih, kita tanya aja, dan kemudian sebelum diinformasikan ke publik dia kasih tahu ke kita, ini kita baru dapat proyek ini, pengadaan ini sekian, sehingga ini kita akan mendapatkan keuntungan sekian ratus miliar tahun ini, dan kalau dilihat dari harga sahamnya perusahaan ini harusnya masih naik sekitar 25% lagi di akhir tahun. Apa yang dilakukan? Wah, beli dong, kan seperti itu. Tapi itu masuk dalam kategori insider information. Dan memang di negara kita masih belum segitu ketatnya. Ya, penegakan hukumnya masih belum segitu juga seperti kayak di luar negeri. Tapi kita harus mendukung asas law enforcement yang bagus ya, supaya bagaimana menciptakan iklim tuh yang jauh lebih wajar, yang teratur, yang efisien ya, dan lebih transparan. Yang ketiga ya Din, itu adalah punya waktu atau tidak. Nah, kalau kamu nggak punya waktu, janganlah itu, udah deh trading saham seperti itu. Yang ada nanti kamu stres, beli kayaknya kemarin naik, begitu kita buka laptop lagi, ya ampun, kok udah drop aja sampai sekian dalam nih, kok saya nggak tahu sih. Ya kamu nggak mantau, kamu nggak amati. Kemarin bilangnya mau jadi trader, terus akhirnya udah nyangkut, duitnya udah turun 20%. Enggak, saya investor, ya kan? Ya, Investor tapi sering maksudnya terjadi. sering terjadi. Udah gitu yang dia bilang investor tuh adalah di perusahaan yang diinvestasikan itu perusahaan-perusahaan yang ya abal-abal, perusahaan-perusahaan yang sebenarnya orang sering bilang gitu ya, saham-saham gorengan, saham-saham lapis tiga, yang kita nggak tahu tiba-tiba mati suri, hidup. Wah, ini ada apa nih? Ada euforia ikut-ikutan. Padahal itu ternyata ya ulah dari oknum-oknum tertentu aja yang kemudian hanya sekedar ingin menjerumuskan beberapa orang kebetulan lagi tertarik. Nah, mungkin sialnya salah satunya adalah mungkin kita. Ya janganlah seperti itu. Kira-kira demikian ya. Nah, cara mengenalinya tadi kurang lebih demikian ya. Kamu harus tahu dulu kemungkinan terburuk apa yang kamu bisa terima ya dari setiap apa yang kamu investasikan. Kalau kamu bisa mengelola itu, insya Allah kamu udah mengenal tuh profil resiko kita seperti apa. Ya, jadi jangan pernah berinvestasi sebelum kita kenal dulu profil risiko kita. Kalaupun kita udah tahu profil risiko kita seperti apa, jangan lupa berikutnya adalah apa? Teman-teman harus untuk menyiapkan kemana nih kita mau berinvestasi. Ada banyak pilihan tadi dan kendalinya adalah diri kita. Jangan ikut-ikutan, jangan juga hanya apa kata teman, jangan karena kasihan. Kita yang memegang kendali atas pilihan investasi itu. Ya, terus kemudian yang ketiga adalah yang terakhir, teman-teman harus melakukan aksi. Kesuksesan itu didapat bukan karena diimpikan, bukan karena dicita-citakan, melainkan dilaksanakan. Ya, jadi percuma udah banyak belajar, udah banyak ikut akunnya Santara, ikut akun Instagram saya, udah termotivasi, udah belajar gitu, terus kemudian belajar melulu, kapan take actionnya? Ya, sami mawon. Jadi semua itu mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Wow, ini sangat-sangat insightful nih Mas Adrian, dan saya juga nggak sabar buat
mencari tahu apa sih profil risiko saya ini. Oh iya, Din, ini kan kita 1 jam biasanya suka mati. Saya nggak keberatan loh kalau misalnya sekiranya nanti jam 2 dia keputus, kita mau sambung lagi, itu juga nggak apa-apa, silakan aja. Saya masih ada waktu kok sampai 2:30 kok sebenarnya. Oh, oke, baik Mas. Ini juga biasanya Instagram bakal kayak berapa detik remaining itu ntar saya kabarin kalau udah. Iya, nggak apa-apa. Ya. Nanti saya Ini bisa saya akses lagi. Ya, oke. Saya baru dapat kabar nih Mas Adrian dapat salam dari Pak Mardigu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bosman. Siap. Siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nanti saya sampaikan salam lagi ke Bosman. Ya, Oke. siap. Mas Adrian, mau tanya lagi Ya, nih Mas. Kalau ya, terkait kondisi saat ini, terkait ya. kondisi pandemi, Mm-mm. bagaimana sih caranya investor bisa tanggap dengan perubahan dan situasi dan juga tetap bersahabat dengan risikonya dan juga apakah ini Oke. saatnya buy atau saatnya buy? Bye-bye Bye gitu ya. bye. Buy atau Oke. buy? Bye atau bye-bye. Oke, baik. Teman-teman, saya mungkin sedikit agak teknis bicara juga dulu ya, bahwa apa yang kita alami itu bukan cuma di Indonesia, melainkan dunia. Ya, bahwa ekonomi dunia itu akan mengalami perlambatan, itu udah pasti. Ya, negara maju, ya seperti kayak Amerika, itu pasti terdampak. Negara Eropa itu pasti terdampak. Jepang terdampak, masuk negara berkembang, ya China juga termasuk seperti itu. Dan ini bukan waktu yang sebentar, ini akan mengalami waktu yang cukup panjang, so kita berada dalam situasi yang bukan sprint, melainkan kita harus maraton. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kita nanti melakukan satu action, tapi saya rasa mungkin berhati-hati. Teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu kira-kira sektor-sektor apa sih yang mendapatkan benefit justru dengan adanya wabah COVID-19 ini. Ya, yang jelas kita sederhana tahu ya sektor yang terkait dengan kesehatan, ya healthcare, kemudian kedua consumer staples itu juga akan diuntungkan. Kemudian sektor telekomunikasi, orang banyak working from home, ya banyak penggunaan data, komunikasi, voice segala macam, ya itu seperti itu. Tapi kalau sektor-sektor terkait kayak properti, sektor terkait infrastruktur, ya kita tahu ya itu dialokasikan anggarannya adalah untuk mungkin kartu prakerja, membantu mereka-mereka yang terdampak seperti itu. Jadi teman-teman harus berhati-hati juga kalau membeli saham-saham yang justru malah tidak diuntungkan dengan situasi saat ini, gitu. Ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah teman-teman kita bisa melihat lagi selain mengenai sektor, ini mengenai pandemik ini, ya. Pandemik ini di Indonesia ini baru terjadi mungkin kurang lebih sekitar 1 bulan lebih sedikit, ya. Kita ini belum apa-apa. Diawali epicenternya itu di China, kemudian sekarang sedang berada di Amerika. Ya, jangan sampai epicentrumnya ini pindah, justru malah ke negara yang padat penduduknya seperti Indonesia dan juga India. Kalau kita tidak mampu melakukan tindakan antisipasi atau menganggap remeh ataupun juga mungkin kurang tegas. Nah, ini juga akan bisa berdampak kepada investasi yang kita tanamkan, apa yang kita belanjakan, apa yang kita beli, termasuk kita yang justru baru mau mulai merintis usaha di saat-saat seperti ini. So, must be careful. Ya, kalau di negara lain ini mungkin sudah lebih dahulu 2 bulan, minimal aja kita penyelesaiannya akan terlambat 2 bulan. So, kalau misalnya kita bisa berharap bahwa peaknya atau puncaknya di negara lain akan dialami di akhir Mei nanti, gitu. So, Indonesia mungkin baru di akhir Juli, itu peaknya. Kemudian akan terjadi penurunan, mungkin it takes like kurang lebih sekitar 3 bulanan ke depan. Ya, dampak secara ekonominya tidak secepat itu. Akan sampai di 2021. So, tadi saya bilang, walaupun memang ini sekarang ini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang harganya relatif murah, ya, atau kita sebut undervalue, valuasinya menarik. Tapi, apakah masih ada potensi untuk turun? Ya, walau alam. Potensi itu selalu ada, ya, baik naik maupun turun. Tapi, jujur saya sampaikan karena saya mengamati data dari hari ke hari, contoh yang memang masih membanjiri instrumen investasi Indonesia itu kan banyak dimotorinya oleh asing. Asing itu belum masuk ke negara kita. Justru yang ada mereka keluar terus dari negara kita, gitu.
baik di obligasi yang pendapatan tetap ya, surat utang seperti itu, maupun juga di saham. Ya, jadi ini tinggal kita kuat-kuatan aja. Kita kuat untuk bersabar gitu, atau kita ya mau mulai membeli gitu. Nah, mungkin kalau yang memang udah terbiasa, aduh saya kayaknya daripada saya nanti malah saya pakai nggak jelas, mendingan saya belanjain aja deh Mas. Boleh, tapi cara belinya itu jangan sekaligus kalian cemplungkan. Beli secara bertahap. Ya, nah itu teman-teman jangan dengar kata orang, lebih baik pas saya teman-teman belajar, cari tahu kalau misalnya perbankan yang dilihat apa, kalau misal sektor ini yang dilihat apa. Biasanya parameternya itu adalah PER teman-teman, price earning ratio. Kalau misalnya kalau kita bicara saham tuh IHSG, indeks harga saham gabungan. Itu ditransaksikannya kan selama ini kurang lebih sekitar 15 kali. Nah, saat ini IHSG kita ada di kisaran 10 kali, Din. Berarti dibilang murah nggak? Murah. Tapi bisa nggak untuk lebih murah lagi? Bisa. Karena waktu pas krisis tahun 2008, itu 1 digit. Cuma 8 kali. Ya, saya tentunya tidak berharap ya harus sampai serendah itu gitu. Tapi mungkin saja itu terjadi. Makanya tadi jangan pernah gunakan uang yang kita gunakan buat kebutuhan hari-hari, ya. Terus kedua, kalau cara kita membeli itu adalah dengan cara bertahap. Ya, kalau ada orang bilang misalnya ya udah deh, saya mau sisihkan sebagian dari gaji saya 10-15% atau 20% untuk saya mau investasi. Misalnya mau di saham kayak mau beli reksadana, silakan. Boleh seperti itu. Jadi teman-teman akan terus dapat nilai yang rata-rata. Kalau dapat yang nilai rata-rata kan insya Allah dengan situasi sekarang yang udah seperti ini, teman-teman pada saat nanti suatu hari marketnya rebound, teman-teman udah langsung tuh dapat ininya, kebaikannya. Justru berbanding terbalik dengan orang yang dia pernah investasi, kemudian tidak mengambil tindakan apa-apa, tidak cut loss juga, dia diamin aja, sekarang udah tergerus katakanlah 25-30%, terus kemudian dia tidak punya amunisi lagi untuk dia investasikan. Pada saat naik, ternyata ya dia cuma kembali modal aja, waktu terus terlewati, tapi dia tidak, artinya dia kehilangan momentum di saat-saat lagi harga murah seperti ini. Betul, tadi ada yang bilang tuh dari Luis Maderdo, dollar cost averaging, kalau di Indonesia mungkin sebutnya rupiah cost averaging ya. Ngomong-ngomong kita nih nggak keputus ya? Belum sih Mas ini. Oh ya, alhamdulillah. Kita terusin dulu aja. Siap, baik juga ya, itu si Instagramnya sama kita. Oke, so next tadi seperti itu. Jadi strateginya adalah kalau teman-teman memang gatel nih, aduh saya kepengen banget Mas, ini kan saya dengar udah murah banget nih harga saham-saham blue chip nih misalnya udah murah, pengen beli gitu. Ya boleh, tapi caranya tadi seperti itu. Tapi kalau ditanya, kalau Mas Adrian seperti apa? Ya, saya kembali lagi, saya ini bicara atas nama pribadi, tidak atas nama instansi manapun, saya tidak mewakili apapun atas nama seorang Adrian Maulana. Ya, teman-teman, saya tidak suka menangkap pisau yang sedang jatuh. Karena pisau yang sedang jatuh, ya itu spekulasi juga. Kalau saya bisa tangkap seperti ini, wah jago banget nih, yang saya tangkap gagangnya, bukan bagian yang tajamnya, makanya tangan saya nggak berdarah. Tapi kalau saya nggak jago nangkepnya, yang kepegang bagian tajamnya, aduh, yang ada tangan berdarah-darah. Jadi kalau saya yang buat awam seperti apa? Biar aja pisaunya jatuh dulu. Sampai udah jatuh, baru kita ambil. Kita tinggal gunakan, kita manfaatkan. Itu jauh lebih aman, jauh lebih selamat. Nah begitu juga. Biar aja market ini mau jatuh dulu sampai seperti apa, ya. Nanti biasanya dia akan konsolidasi dulu, lama seperti itu. Begitu dia mulai sesaat naik, baru kita akan beli. Jadi kalau buat saya, dalam ini sebenarnya apapun lah ya, bukan cuman di pasar modal. Lihat usaha juga seperti itu. Beli sesuatu yang baru mulai tren, baru mulai naik gitu. Baru mulai diminati, dan segera jual, atau segera tinggalkan, pada saat dia sudah mulai jenuh. Sudah mulai mengalami kerugian, sudah mulai jenuh, sudah mulai ditinggalkan, sudah mulai nggak menarik, contoh seperti itu. Ya, salah satunya adalah teman-teman juga bisa, kalau gitu, kalau pengen usaha, ini kita saya kan coba ini bicara general ya, Din ya, artinya bukan hanya untuk investor saham, tapi mungkin teman-teman yang pengen berusaha, pelaku bisnis, yang lagi, wah semangat seperti itu, teman-teman juga demikian. Jadi jangan terlambat untuk membaca peluang, selalu tanggap, alert gitu ya, melihat situasi, karena dalam situasi seburuk apapun pasti selalu ada peluang. Contoh seperti ini, bukan kita senang di atas penderitaan wabah COVID-19 ini, tapi kita lihat dengan stay at home, working from home, ya kita artinya mobilitas terbatas,
kita lebih sering untuk makan di rumah, ya, nggak lagi makan di restoran. Sebagai pelaku usaha, ya kalau yang sudah punya usaha, tinggal pivot aja. Oke, kalau gitu kita tutup restorannya, kita bikin di dapur, tapi kita jual secara online, bisa. Atau yang mau berusaha, ya sudah, kita usaha, bikin usaha rumahan, ya kan? Terus kemudian apa? Kita misalnya, wah bingung nih memasarkannya seperti apa. Come on, sekarang udah zamannya, udah ada Instagram, udah ada WhatsApp grup, ada Telegram, ya. Hubungin teman berteman, bantu bilang gitu. Apalagi niatnya buat kebaikan. Ya, sekarang orang lagi banyak suka kok untuk saling mensupport satu sama lain, gotong royong. Ya, kita sampaikan, teman-teman mohon maaf, saya sekarang terpaksa memang harus di rumah karena saya termasuk yang di PHK, tapi saya tetap punya semangat kok pengen berjuang. Saya nggak mau pinjam uang teman-teman, tapi saya cuma menawarkan ada produk, saya sama istri saya mau berusaha. Itu keren, ya. Teman-teman ada yang kayak gitu, jangan sungkan teman-teman, DM saya, insya Allah saya beli, kayak begitu ya. Jangan gengsi juga ya. Jangan gengsi gitu, tapi juga jangan terbiasa tangan kita begini, ya. Jangan terbiasa tangan kita itu adalah di bawah, tangan kita harus di atas, ya. Jadi beda orang yang suka ngemis-ngemis sama minta, sama orang yang suka berusaha. Saya kepengen teman-teman itu berusaha. Makanya saya lebih senang seperti ini. Kita memberikan pancingnya, bukan memberikan kailnya. Oke, karena kalau uang doang teman-teman, kapanpun itu ya berapapun akan bisa habis. Ya, 1 juta di tangan, 5 juta di tangan, gampang banget hari begini buat ngabisin. Tapi kalau teman-teman tadi punya motivasinya, teman-teman mendapatkan inspirasinya, udah dapat ilmu-ilmunya sedikit, walaupun nggak banyak dari saya, tapi teman-teman bisa dapat yang lain, ya teman-teman bisa aplikasikan, itu jauh lebih bermanfaat, ya. Jadi justru situasi yang ada saat ini harus membuat kita untuk jauh lebih kreatif, kita harus lebih inovatif gitu, dan jangan pesimis gitu melihat ini. Kenapa? Tadi saya udah bilang, semuanya ngalamin kok, bukan cuma kita, bukan kamu, bukan saya. Ya, seluruh negara di dunia, termasuk negara Paman Sam yang dipimpin oleh Donald Trump sekalipun gitu, dia juga ngalamin hal serupa. Berapa banyak orang di New York, di New Jersey itu yang meninggal setiap harinya, ribuan orang. Ya, kemudian di sektor apa lagi? Oh, sektor yang katanya paling hits di dunia, sektor perminyakan. Ya, harga minyak dunia amburadul, contoh seperti itu. Ya, yang terkait dengan usaha itu semuanya pada bingung. Siap-siap akan ada terjadi PHK besar-besaran. Ya, tapi di satu sisi siap-siap akan ada ya pelaku-pelaku UMKM yang baru yang akan lebih menyemarakan. Karena penopang ekonomi Indonesia ini sebenarnya adalah UMKM. Saya setuju banget itu apa yang kata disampaikan oleh para oleh Bosman gitu. Dari 100%, ya 93%-nya itu sebenarnya adalah UMKM. Hanya 7% itu adalah mereka-mereka yang berada di dalam industri yang ya mungkin masih dikatakan masih bisa diuntungkan atau masih bertahan dalam situasi yang seperti ini gitu. Contoh mungkin dalam pekerjaan saya kita terdampak, tapi ya alhamdulillah mungkin tidak sampai mengalami yang namanya PHK seperti itu. Karena mungkin kita perusahaannya juga efisien ya, hanya 50-an orang gitu ya, seperti itu. Jadi relatif kita bisa survive seperti itu. Tapi kan banyak yang tidak. Nah, jadi sebenarnya kita yang harus berfokus kepada apa yang menjadi motor atau penggerak penopang ekonomi kita itu. Jadi saya sangat, maka tadi saya bilang kembali lagi, support banget bagaimana kita harus punya kemandirian di Indonesia ini untuk nggak tergantung dari investasi-investasi dari luar terus. So, kalau seperti saat ini, asing keluar dari pasar modal Indonesia, asing keluar dari surat utang negara Indonesia, ya udah biarin aja dia pulang lagi ke negaranya. Oke, dia udah untung, oke silakan. Tapi kitanya harus bisa gitu loh untuk menopang itu kalau kita udah punya ilmunya, kita punya kepercayaan kepada pemerintah. Nah, disinilah pentingnya juga kita mengharapkan bahwa pemerintah mampu untuk bisa mengkomunikasikan hal-hal tersebut itu kepada seluruh masyarakat. Masyarakat ini butuh informasi itu yang clear, yang jelas, ya. Mereka tuh butuh untuk tidak ditakut-takuti, mereka butuh difasilitasi, mereka butuh untuk dibimbing. Nah, ini kita perlukan hal seperti ini. Ya, tentunya ada upaya, tapi kita memang masih belum cukup ya. Artinya kita masih harus terus, ibaratnya sekarang apa ya? Ini kita harus kejar-kejaran ini gitu. Kalau nggak kita akan termakan nih dengan situasi, karena tadi saya bilang ini situasi yang nggak sebentar, ini akan lama gitu. Kalau kita diam lama dan tidak pasti gitu. Lama dan tidak pasti. Jadi siapa yang kuat yang bertahan ya dialah pemenangnya. Seperti itu. Ya, jadi bukan berapa dalam tadi aset kita ini segala macam ya, kamu bisa bertahan. Makanya tadi saya bilang harus selalu punya emergency fund.
Jadi punya teman-teman besok punya uang 10 juta, 100 juta, walaupun tahu katanya, ini besok nih ya, lusa nih, kayak nih bakal mau naik nih, saham perusahaan ini segala macam. Jangan pernah cemplungkan uang itu sepenuhnya. Ya, teman-teman harus melakukan ada yang namanya, kita mulai masuk nih, diversifikasi, penyebaran. Ya, kalau ya yang paling common itu, ya si Warren Buffett bilang gitu kan, don't put your eggs in one basket. Jadi kalau tiba-tiba keranjangnya kesenggol jatuh, ya telurnya nggak pecah semua. Maklum saya juga pecinta telur ya, tapi saya putih telurnya aja ya, Din. Saya nggak makan kuning telur gitu, apalagi kuningnya. Ya mungkin kalau teman-teman pengen makan, kuningnya, apalagi kulitnya ya. Mungkin kuningnya boleh buat Dina, kulitnya buat yang lain. Siapa yang suka boleh ambil di rumah saya. Oke. Nah, jadi seperti itu, kita lakukan diversifikasi penyebaran. Jadi kita harus ada juga mana yang resikonya misalnya sangat konservatif, mana yang resikonya menengah, mana yang resikonya tinggi yang memang berpotensi untuk bisa memberikan imbal hasil yang tinggi gitu ya. Contoh nih seperti yang saya kan memang hanya mengamati, misalnya contoh di Santara itu ada UMKM. Ya kita memang nggak tahu nih UMKM-nya, tapi ada pihak yang melakukan screening. Dalam hal ini misalnya Santara gitu, nama mereka kan juga dilihat ya, dipertanggungjawabkan profesionalisme mereka. Terus kemudian ada yang ditawarkan, artinya sudah melewati filterasi nih teman-teman. Kita sudah sangat diuntungkan ketimbang kita nggak ngerti baca laporan keuangan, nih perusahaan untung atau rugi, jangan-jangan cuma di make up aja segala macam. Nah terus kemudian kita bisa berpartisipasi di dalamnya, tapi juga jangan dengan menggunakan semua uang yang di sana, karena bisa jadi usaha sebaik apapun juga akan mengalami kendala. Misalnya seperti ini, mau usaha sebesar yang namanya kayak apa ya, S Hardware, Unilever, usaha sebesar yang perusahaan-perusahaan tadi saya infrastruktur, ya pada saat misalnya proyeknya lagi nggak jalan, ya udah mau dari mana? Ya mau buat gaji karyawan segala macam. Oh ya terbitkan surat utang. Oh iya seberapa banyak, harus ada limitnya juga. Mau pinjam uang emang semudah itu, apalagi kalau besok kita belum bankable, usaha belum jalan, belum 2 tahun, belum ada track record keuangan, belum ada data-data yang bisa kita serahkan ke perbankan, boro-boro bisa dapatkan kesempatan untuk ekspansi. Ya contoh seperti itu. Tapi lalu harus bagaimana? Apa kita harus jadinya berdiam diri terus kemudian kita nggak berani mau berusaha? Enggak, banyak hal. Teman-teman bisa, ya kalau punya aset sebagian teman-teman jual, teman-teman coba untuk berusaha. Kedua, teman-teman bisa bermitra ya, mungkin dengan yang punya satu frekuensi, atau teman-teman juga bisa misalnya meminjam, walaupun saya nggak terlalu suka ya kata-kata meminjam, saya suka lebih enak bermitra aja, karena tiap-tiap orang ini pasti punya kelebihannya masing-masing. Mungkin ada satu dia lebihnya dalam hal pengalamannya, ilmunya, yang satu lebih dalam hal permodalan, dalam hal finansialnya. Nah itu kan bisa kolaborasi ya, yang penting tadi kita punya itikat yang baik, frekuensinya sama, transparan, insya Allah itu bisa berjalan. Terus kemudian juga teman-teman bisa untuk di sini mengevaluasi setiap saat kira-kira bisnis apa sih yang memang bisa kita jalankan ya saat ini. Misalnya teman-teman, saya nih dulu Mas Adrian kan biasanya usahanya kue nih di bulan Ramadan nih, tapi ya gimana nih, udah nggak ada lagi kunjung-mengunjung. Ya kue-kuean, kastengels, nastar bakal basi nih kalau saya usaha begini. Ya udah, jangan dipaksakan lah, ya kan, bikinlah kalau gitu makanan-makanan yang berbuka puasa, ya kan, bikin makanan takjil yang seperti itu yang langsung bisa dikonsumsi, ya kan. Kemudian coba berani misalnya kita menghubungi misalnya orang-orang yang juga mensupport nih, misalnya ada public figure, kemudian mereka mau mengendorse. Kalau kita punya rezeki kita bisa membayar, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, kita mungkin bisa cari ada yang memang pengen mensupport seperti itu. Wah luar biasa, itu bisa memberikan satu dampak gitu loh buat bisnis kita ya, bisa bersinergi gitu, contoh seperti itu. Atau mungkin kalau gitu supaya bisa sustain, kita mau ajak bisnis bareng aja deh, kita udah punya kemampuannya, kita punya ilmunya, tapi kita nggak punya cara memarketingkannya, kita nggak punya followers. Misalnya Mas Adrian mau nggak ya Mas, gue nggak bisa gue nggak bisa bayar lu nih Mas, saat ini gue baru, tapi gue kalau bikin makanan ini makanan sehat, kemudian gue yakin banget kalau lo yang promosiin Mas, ini akan bisa laris nih Mas, misalnya contoh seperti itu. Saya mau berbagi saham aja deh sama Mas Adrian, kira-kira gimana? Contoh seperti itu. Kenapa tidak? Itu kan bisa satu peluang. Jadi jangan segala sesuatu itu harus duit melulu gitu loh. Harus pertama tuh
keberanian dulu, keberanian ya untuk memulai usaha, tapi yang pasti harus niatnya harus baik ya, bukan berani untuk kemudian mau menipu orang, menjerumuskan orang, culas sama orang, jangan seperti itu. Pun teman-teman bisa dapat cara harta, ingat itu pasti semua akan dipertanggungjawabkan baik di sini maupun nanti di dunia yang lain. Jadi jangan seperti itu. Semuanya harus bersih dulu. Hati ini harus bersih. Kalau kita hati bersih, insya Allah apapun cobaan yang kita hadapin, kita akan bisa jalaninya itu dengan perasaan tenang, nggak panik, sabar, dan juga ikhlas, teman-teman. Jadi ini juga momen saat yang aduh luar biasa, karena kenapa kita dapatnya juga di bulan Ramadan, supaya kita diingatkan bahwa momen ini adalah momen kita evaluasi, muhasabah, kita harus evaluasi lagi hal-hal apa yang udah baik kita bisa terus jalankan, hal-hal mungkin yang buruk, yang selama ini kadang kita gegabah, kadang kita misalnya suka selonong boy, kadang kita abai, kadang kita nggak pedulian sama tetangga, sama temen kita nggak mau gotong royong, kita selalu egosentris, keakuannya lebih tinggi, gitu kan. Apa yang ada itu adalah kita pikir adalah kita yang milikin, gitu. Padahal segala sesuatunya itu nggak ada yang abadi, bisa aja direnggut secara tiba-tiba. Profesi kita bisa direnggut, bisnis kita tiba-tiba bisa hilang, aset investasi yang udah kita kumpulkan bertahun-tahun ternyata. Ini terus terang saya bilang, saya ngumpulin 5 tahun saham, hanya dalam tempo 1 bulan, itu udah hilang semua nilai investasi yang saya kumpulkan selama 5 tahun, Din. 5 tahun hilang hanya dalam tempo 1 bulan ya? aja. Coba kayak seperti itu. Kalau saya misalnya tadi nggak punya kemampuan untuk bagaimana bisa menghadapi resiko, ataupun saya tadi katakan menjalani ini atau menerima resiko itu sebagai sesuatu hal yang normal, mungkin saya udah stres kali. Gila, apa begini segala macam gitu kan. Tapi untungnya ya saya nggak mengalami hal seperti itu. Jadi teman-teman, ketimbang kita terlalu memikirkan investasi apa ini segala macam, coba investasi ke diri kita sendiri dulu. Ya, lengkapi dulu diri kita momen ini untuk lebih menenangkan diri. Kalau yang belum punya usaha, untuk kita banyak belajar ya. Banyak manfaatin waktu-waktu working from home atau stay at home ini untuk kita bisa ikut kajian online, ikut ilmu-ilmu sharing session seperti ini. Teman-teman bisa ikutin YouTube channelnya orang-orang yang bisa memberikan inspirasi buat kita, baik dalam usaha, investasi, bisnis, motivasi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ingat, karena ini waktunya akan cukup lama. Kalau nggak salah, pemerintah juga sudah mengeluarkan larangan untuk pulang kampung. Pulang kampung atau mudik ya? Nggak tahu lah. Pokoknya mau pulang kampung, mau mudik, terserah deh. Mau pakai istilah apa. Ya, ada yang bilang sama, ada yang bilang beda. Wallahu alam. Pokoknya katanya penting kita jangan mungkin keluar dari tempat di mana sekarang kita lagi berada sampai batas waktunya. Kalau nggak salah sampai tanggal 22 Mei ya. Kalau nggak salah himbauannya seperti itu. Bisa jadi diperpanjang. So, it's gonna be long ya teman-teman. Jadi teman-teman yang penting harus jaga sehat. Percuma kita ngomong investasi gini apa segala macam, ngomongin resiko gini. Kalau diri kita sendiri ya malah dolim, malah mendekatkan diri kita kepada ya resiko itu sendiri. Gitu. Banyak di rumah, terus kemudian konsumsi hal-hal yang nggak baik, hal yang nggak positif. Begitu buka puasa gitu kan, terus ngulangin waktunya untuk ya tadi kita kepengen sehat, ya apa yang sehat harus kita makan. Kita pengen terlihat baik, apa yang baik yang harus kita masukkan dalam tubuh kita. Supaya ya sehat baiknya tadi ya luar dalam. Alhamdulillah ya, nggak kelihatan 49-nya ya, Din. Nggak kelihatan. Mas Adrian masih kayak 20 tahun. Alhamdulillah, kece lah kamu, memang bener lah. Emang saya nggak kelihatan 49 karena memang belum 49. Oke, Mas Adrian. Ini kayaknya kita udah lebih dari 1 jam ya. Jadi mungkin langsung aja kita ke closing statement. Mungkin Mas Adrian punya nasihat-nasihat buat teman-teman Santara, buat teman-teman yang lagi pada nonton di saat-saat pandemi ini, dan tentang seputar investasi atau apapun. Mungkin Mas Adrian punya suggest, silakan Mas. Oke, teman-teman, karena ini topiknya, temanya adalah mengenai resiko, jangan takut ya dalam menjalani resiko ya. Teman-teman bersahabat dengan resiko. Ya, resiko justru yang terbesar dalam hidup kita itu adalah kalau kita tidak mau berani mengambil resiko. Ya. Teman-teman harus berani itu, apalagi kalau teman-teman sudah punya semangat atau jiwa entrepreneur, punya semangat menjadi seorang investor, take the risk. Tapi tentunya harus dengan ilmu, supaya teman-teman bisa mengkalkulasi, bisa memanage segala resiko yang akan kita hadapi di depan, akan kita jalani di depan. Ya, kenapa banyak orang yang gagal? Karena dia tadi
spekulasi. Dia tidak melakukan sebuah kalkulasi, dia tidak kenal juga dengan profil resikonya, dia juga nggak tahu tujuan dia melakukan itu adalah untuk apa, dan parahnya dia juga nggak tahu kemana dia harus tempatkan, sehingga setiap ada tawaran apapun, udah deh, gue coba aja ke sini. Besok ada koperasi Pandawa lagi, dia mencemplungkan. Besok ada CV ini, ada PT ini, besok ada tawaran-tawaran ini segala macam yang menjanjikan imbal hasil bombastis, sudah mengesampingkan akal sehat kita. Ya, dan kemudian akhirnya kita menjadi salah satu korban penipuan berikutnya. Jangan seperti itu. Ya, dan mungkin juga saya mau ambil sedikit ini, ada ingat satu quotes ya. Jadi kita jangan pernah untuk mengukur kedalaman sebuah lautan dengan kedua kaki kita. Kalau tiba-tiba dalam banget, ya udah kita tenggelam. Jadi ya cukup dengan satu kaki. Jadi kalau ternyata dalam, kita masih bisa untuk berdiri lagi. Contoh seperti itu. Jadi kita nggak konyol gitu loh. Nah, ini bisa dikaitkan dengan itu tuh, Din, tadi. Jangan pernah taruh investasi kita itu hanya ke dalam satu tempat. Lakukan diversifikasi. Dan jangan gunakan hak-hak untuk tubuh kita, hak-hak untuk istri dan anak kita yang juga perlu untuk diberikan nafkah, diberikan konsumsi hari demi harinya. Gunakan dana yang memang tidak kita gunakan. Dana yang idle, kira-kira seperti itu. Ya, semoga sedikit banyak bisa bermanfaat buat Dina dan juga buat teman-teman Santara maupun juga teman-teman yang sudah bergabung di IG Live saya. Insya Allah nanti lain kesempatan kita akan sambung lagi karena udah waktunya asar nih, saya harus sholat juga dulu, Din. Iya, betul ya, saya juga, Mas. Oke, Mas Adrian, terima kasih banyak atas waktu dan sharingnya. Ini sangat-sangat insightful dan teman-teman Santara juga pada senang. Ini juga teman-teman saya juga pada nontonin. Thank you banget Mas Adrian. Aku nggak sabar banget buat bisa collab lagi sama Mas Adrian bersama Santara. Nanti kita kontak-kontakan lagi ya Mas ya di belakang. Oke guys semuanya, thank you for watching, thank you for listening, dan stay at home ya, stay healthy. Insya Allah kita sama-sama bareng-bareng lewati masa-masa ini ya. Amin. Ya, sukses selalu Mas Adrian, sehat selalu. Ya, baik. Oke, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman Santara semuanya, terima kasih banyak yang udah pada nonton live bersama Mas Adrian Maulana yang ini cukup lama dan ini sangat-sangat insightful banget. Jadi buat teman-teman yang tadi belum sempat nonton atau yang baru bergabung, tenang aja, live-nya ini akan di-save dan akan di-upload ulang ke YouTube juga. Dan tentu juga akan dibuat ringkasan sharing-sharingnya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah berpartisipasi. Terus pantengin Instagramnya Santara dan notification-nya biar dapat info-info terbaru tentang sharing session kayak gini dan juga info penerbit-penerbit terbaru. Terima kasih semuanya yang sudah mau belajar bareng. Thank you dan selamat siang. Nandina Gisni pamit undur diri. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.